إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini Allah mudahkan kita berjumpa kembali di Masjid Al-Muhajirin Taman Boston. Setelah lama kita tidak berjumpa karena terhalang Covid. Bersyukur kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, khususnya diberikan oleh Allah kemudahan kita untuk tetap istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk tetap teguh berpegang kepada keimanan dan amal soleh hingga datangnya al-maut. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman a'izzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Ramadan tidak lama lagi kita akan menjumpainya, memasukinya jika Allah memanjangkan usia kita. Tapi tentunya kita berharap semoga bulan Ramadan dapat kita isi siang dan malamnya dengan berbagai macam ibadah yang dapat melipat gandakan amal pahala kita di sisi Allah kelak. Karena ada keutamaan di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya tidak mudah untuk meraihnya, karena malam itu hanya cuman sekali saja dalam setahun. Sekalipun Nabi SAW sudah memberikan informasi kapan terjadinya malam itu, baik tentang tanggalnya ataupun tentang kemungkinan-kemungkinan ciri-ciri saat terjadinya. Akan tetapi semua itu semata-mata karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala, kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama di kalangan salafus salih, mereka untuk meraih Lailatul Qadar itu mempersiapkan diri jauh sebelum bulan Ramadan itu tiba. Bahkan 3 bulan sebelum Ramadan itu tiba, mereka sudah membiasakan diri untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala.
Karena ibarat hadiah, tidak mungkin itu bisa didapatkan dengan bermalas-malasan. Tentu melalui perjuangan dan pengorbanan. Sehingga dimulai dari bulan sebelumnya, mulai bulan Rajab, Sya'ban, bahkan ada yang memulai 6 bulan sebelum bulan Ramadan, sudah dimulai untuk mempersiapkan diri menyongsong malam 1000 bulan itu. Para bapak ibu saudara sekalian, dari contoh yang diberikan kepada kita melalui para nabi, para sahabat dan salafus soleh, ini patut menjadi suri tauladan bagi kita. Dengan pemahaman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan karunia itu bagi orang-orang yang menanamnya. Karena tidak mungkin orang memetik buahnya tanpa menanamnya terlebih dahulu. Tidak mungkin ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk ini? Begitu malam ganjil 10 hari terakhir lalu dia iktikaf, sementara sebelum-sebelumnya jauh dari aktivitas ibadah, jauh dari taqarrub kepada Allah, jauh dari amalan-amalan yang diharapkan di bulan yang berkah itu. Maka seorang muslim wajib mencontoh mereka, orang-orang yang sukses memperoleh malam 1000 bulan tersebut. Para ibu, para bapak saudara sekalian, yang pertama, fahami bahwa bulan ini merupakan bulan berkah, bulan di mana dilipat gandakan amal ibadah seseorang. Itulah kenapa disebut dengan Syahrul Mubarak. Karena memang bulan Ramadan itu bulan di mana setiap amal ibadah itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Khususnya puasa, Allah menyembunyikan pahala dari ibadah puasa itu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan pahala. Demikian pula makna keberkahan itu, yakni ketika amal soleh itu dilipat gandakan saat datangnya Lailatul Qadar, seakan beribadah selama 1000 bulan. Siapa yang saat momen itu terjadi, apa yang sedang dia lakukan, amal soleh apa yang sedang dikerjakan, maka Allah akan melipat gandakan seakan dia beramal selama 83 tahun. Sementara belum tentu kita diberi usia 83 tahun. Kalau seandainya diberi 83 tahun, belum tentu seluruhnya dipakai untuk amal ibadah. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan fasilitas yang luar biasa kepada umat akhir zaman ini untuk mengejar ketertinggalannya dengan umat-umat terdahulu. Kalau orang-orang dulu usianya panjang, mereka punya kesempatan beribadah
dengan usia panjangnya itu, sementara kita umat akhir zaman ini, kata Nabi, al-umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata antara 60-70. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan kepada umat ini, diberikan satu malam yang apabila dia melakukan ibadah di dalamnya dilipat gandakan, yakni seperti 83 tahun beribadah. Kalau seandainya kita berharap seperti usia Adam 1000 tahun atau Nuh 950 tahun, hidup mereka di jalan Allah, mengabdi kepada Allah, berarti tentunya kita harus punya target untuk mendapatkan Lailatul Qadar selama hidup kita, minimal yakni antara 10 sampai 12 kali. 10 sampai 12 kali Lailatul Qadar. Masalahnya sampai hari ini kita sudah dapat berapa, Bapak Ibu? Bahkan kita tidak yakin kemarin-kemarin itu dapat atau tidak. Tapi terserah kepada Allah Jalla wa'ala nanti. Apakah ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan pelipat gandaan amal ibadah atau tidak? Kita berharap amal ibadah selama Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Itu yang paling utama. Baik. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Yang pertama, bahwa di bulan Sya'ban, sebulan sebelum bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri menyongsong Ramadan itu dengan membersihkan jiwa kita dari kesyirikan dan juga dari kezaliman kepada sesama manusia. Kalau syirik itu zalim kepada Allah, adapun dengan manusia itu juga ada kezaliman. Allah tabaraka wa ta'ala setiap pertengahan malam bulan Sya'ban itu memantau hamba-hambanya. Dia akan mencari di antara hamba-hambanya itu, siapa di antara mereka itu yang akan diberi ampunan oleh Allah. Tapi Allah tidak memberi ampunan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, mujahid. Siapa itu? Orang yang bermusuh-musuhan dengan sesama manusia. Ini persiapan yang harus kita lakukan sebelum masuk ke dalam bulan berkah. Bulan di mana seseorang itu diampuni dosa-dosanya yang lalu, tapi mempersiapkan diri sebelum mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban kita harus meraih ampunan itu terlebih dahulu. Dua orang musyrik dan muzahid ini tidak akan diampuni dosanya. Berarti kemungkinan besar dia tidak akan diampuni pada bulan Ramadan. Itu yang dikhawatirkan. Dalam hadis Ibnu Majah nomor 1148, ini lagi error.
Silakan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Allah akan memantau di malam pertengahan Sya'ban, lalu Dia akan mengampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Iya. Innallaha la yattali'u fi lailati nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah memantau hamba-hambanya, yaitu pada pertengahan malam Sya'ban. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi pertengahan malam bulan Sya'ban berarti kira-kira tanggal berapa, Pak? Tanggal 15 Sya'ban. Sekarang tanggal berapa? Belum. Masih Rajab. Berarti masih ada banyak waktu nih. Ya. Masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan pertengahan Sya'ban ini. Jadi kita harus curi start. Sebelum Ramadan datang, kita sudah diampuni dulu. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Maka Allah akan mengampuni li jami'i khalqi, seluruh makhluknya. Bahkan ini seluruh makhluk ya, bukan hanya manusia. Tentunya yang diampuni itu adalah yang mukallaf. Siapa mukallaf? Tsaqalain, al-jin wan nas. Jin dan manusia. Itu yang terkena beban syariat. Malaikat tidak perlu diberi ampunan karena mereka tidak berbuat dosa. Sekalipun berakal. Adapun hewan diampuni atau tidak? Halo? Ya nggak perlu ampunan. Karena memang tidak berakal, jadi tidak mungkin dia mukallaf. Manusia dan jin. Khususnya di sini adalah siapa? Manusia. Karena manusia ini pasti dia berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah itu, kata Nabi, yaitu orang yang mau bertobat. Berarti kalau bertobat itu sifatnya aktif. Aktif dia. Adapun ada kalanya Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya, berarti di sini sifatnya apa? Pasif. Artinya, walaupun seorang itu tidak melakukan tobat, tapi diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, dosa yang bagaimana di sini? Yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu mutlak, mau tidak mau harus melakukan taubatan nasuha. Baru Allah akan ampuni kalau dia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya taubat. Bukan lantas difahami hadis ini, mereka yang kemarin berzina, kemarin membunuh, kemarin berjudi, minum khamr di malam pertengahan Sya'ban diampuni. Koyok pemutihan STNK wae. Tidak. Bagi mereka yang melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, tetap wajib taubat dengan taubat sebenarnya. Adapun yang dimaksud dosa-dosa
yang diampuni oleh Allah Jalla wa'ala di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, dosa yang tidak tergolong dosa besar, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Karena mata, telinga, mulut kita ini berzina. Tangan kita dan kaki kita ini berzina. Kata Nabi dalam hadis Muslim nomor 2282, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang. Wal ainani tazniyan, dua mata itu berzina. Wa zinahumal basar, zinanya adalah memandang. Terus dua telinga zinanya mendengar. Ya. Wal udhunani tazniyani, dua telinga itu berzina. Wa zinahuma al istima', zinanya adalah mendengar. Kalau tadi memandang yang memandang maksiat, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu merupakan dosa, zina mata. Zina telinga mendengarkan hal-hal maksiat. Contoh dengerin apa, Pak? Ya? Dengerin apa, Pak? Kayak ngeracun. Oh ya, kayak ngeracun, hafal nih. Kemudian yang ketiga, lidah zinanya berkata. Iya. Wal lisanu yazni, lisan itu berzina. Wazinahu al-kalam, zinanya adalah berbicara. Berbicara, contohnya apa? Di sini berbicara rofath. Rofath itu yang menjurus kepada pornografi, atau mungkin mengucapkan kata-kata kotor, mengumpat, meso. Itu dosa lisan. Demikian pula tangan. Lanjut. Tangan zinanya memegang atau meraba. Ini kok memukul di sini. Tuh, gak bisa. Wal yadani yazniyani, dua tangan itu berzina. Wazinahuma al-batshu. Ini terjemahnya keliru. Al-batshu memegang, meraba. Bukan yadribu. Kalau yadribu itu memukul. Demikian pula kaki. Warijlani yazniyani wazinahuma yamshi. Apa kata Nabi? Kaki zinanya melangkah. Bahkan wal qalbu yazni wazinahu at-tamanni, dan juga hati zinanya ingin dan rindu. Berharap, at-tamanni, berkeinginan. Hati pun berzina. Zinanya adalah berangan-angan, berharap, pengen, rindu. Sementara kemaluannya, apa kata Nabi? Sedangkan faros atau kemaluannya hanya mengikuti atau tidak mengikuti. Iya. Maka pelaksananya adalah faraj. Dia mau lanjutkan atau tidak. Kalau diputus di tengah jalan, maka selesai. Ini muqaddimah daripada zina yang sebenarnya. Dan ini dosa kecil.
tapi kalau sudah dibenarkan oleh farajnya sampai dia melakukan zina yang sebenarnya, maka dosa besar. Harus taubat nasuha. Tapi kalau jalan-jalan menuju ke zina, dosa besar itu, itulah yakni dosa kecil yang secara otomatis Allah akan ampuni. Terutama dosa-dosa kecil ini akan diampuni yakni pada pertengahan bulan Sya'ban di malam hari. Tapi ada syaratnya. Syaratnya di situ siapa? Illa li musyrikin au musyahid. Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik, wa musyahid, dan orang yang suka bermusuh-musuhan. Ini yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya dari hadis ini ada yang memahami bahwa kita menyelesaikan urusan hukukul adami sebelum memasuki Ramadan. Nek aku duwe salah sepuron ya. Lah apa kon niku? Arep Ramadan. Tapi ingat, kalau momentum ini lewat berarti nggak berlaku, Pak. Kalau momentum ini lewat nggak berlaku. Deadline-nya kapan deadline-nya? Pertengahan. Kalau udah lewat, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan ini. Ya, contohnya dia berbuat syirik. Dia tidak bertaubat sebelum itu. Padahal syaratnya adalah orang ini tidak boleh berbuat syirik. Berarti kalau pengen mendapatkan diampuni seluruh dosa-dosa kecil kita, karena maaf, dosa kecil itu kelihatannya remeh. Mungkin kita anggap kecil, tapi ketika ditumpuk terus, kalau seandainya Allah membuka dosa-dosa kecil kita itu luar biasa itu kalau dikumpulkan. Makanya sampai ada kaidah la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Wala kabair ma'al istighfar, dan tidak akan ada dosa besar kalau disertai dengan taubat, mohon ampun kepada Allah. Ini kaidah. Artinya jangan kita ini meremehkan dosa kecil. Pendino hopine delok sing gak kena. Sedino delok pirang menit, pirang jam. Pendino kupinge dincepno, dia dengarkan suara-suara maksiat. Kalau itu ditumpuk terus, tidak ada istilah dosa kecil nanti. Makanya kita ini butuh dosa kecil itu diampuni, tapi dengan syarat orang itu tidak berbuat syirik. Nah, syaratnya di sini deadline-nya pertengahan Sya'ban. Kalau dia mohon ampun kepada Allah dari dosa syirik sebelum pertengahan Sya'ban, berarti syaratnya terpenuhi. Dia tidak berbuat syirik, maka dosa-dosa kecilnya dihapus. Demikian pula syarat kedua, apa? Jika sebelum pertengahan Sya'ban seorang itu menyelesaikan urusan hukukul adaminya, yang bermusuh-musuhan, yang tidak bertegur sapa, segera diselesaikan. Berarti syarat kedua terpenuhi. Dan syarat ini satu paket lo ya, satu paket. Artinya kalau kurang salah satunya, dia tidak akan mendapatkan karunia ampunan.
Yang satu berkaitan dengan hablum minallah, jangan kau berbuat syirik. Yang satu berkaitan dengan hablum minan nas, selesaikan urusan-urusan dengan manusia. Jika dua syarat ini terpenuhi dan waktunya datang, yaitu pertengahan bulan Sya'ban di malam hari, maka dia akan mendapatkan ampunan, dihapus dosa-dosa kecilnya. Nah sekarang biasanya orang-orang minta maaf itu kalau sudah hampir menjelang Ramadan, udah lewat pertengahan Sya'ban. Makanya mumpung sekarang ini belum Sya'ban, besok udah mulai masuk, ada 15 hari kesempatan. Datangi orang-orang yang pernah kita zolimi. Mungkin rumahnya jauh, mungkin kesibukan dan waktu yang terbatas. Datangi mumpung ada waktu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW, beliau itu hampir puasa sebulan penuh, hampir. Itu di bulan Sya'ban. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersaksi atas amalan Rasulullah tersebut. Sehingga dia katakan, aku tidak melihat Rasulullah banyak berpuasa dalam satu bulan melainkan bulan Sya'ban. Dalam hadis Muslim, coba dibuka, yaitu di nomor 1125. Silakan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya, dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus. Baik, yang pertama apa kata Aisyah? Enggak usah, lanjut. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ini yang pertama. Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu akmalu fi syahrin, puasa yang lebih sempurna sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Berarti beliau tidak pernah batal puasa Ramadannya sejak beliau diperintahkan berpuasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah, sampai wafat beliau, puasa terakhir beliau yakni tahun ke-10. Tahun kedua sampai 10. Berapa tahun berarti beliau puasa Ramadan? Loro, telu, papat, limo, 6, 7, 8, 9, 10. Piro? 9. Mulai dari 2. 2-nya harus dihitung. Tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10. Karena tahun ke-11 beliau wafat di bulan Rabiul Awal, nggak menangi Ramadan, tahun 11 Hijriah, tahun ke-10. Sebagaimana haji beliau, haji wada, tahun ke-10 di bulan Dzulhijjah. Sebelum itu kan Ramadan, itu terakhir Ramadan beliau. Beliau nggak pernah bolong puasa Ramadannya, nggak tahu mokel kayak sampean. Pemenek dihitung biyen wayahe sik mblunat biyen.
Sering mokel biar nom-nomani. Ya. Maka itu harus ditutup dengan memperbanyak apa? Puasa sunnah. Karena setiap amal ibadah itu diperlakukan seperti itu nanti di akhirat. Ketika sholatnya dilihat kurang, dilihat sholat sunnahnya. Yang wajib kurang, dilihat sunnahnya oleh Allah. Puasa wajibnya kurang, dulu pernah melalaikan puasa Ramadan, atau puasa Ramadan kita ini banyak kurangnya. Kenapa? Karena tidak meninggalkan perkataan kotor dan sia-sia, sehingga nilai kualitasnya rendah. Nah itu ditambah dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan, yaitu puasa-puasa sunnah. Demikian pula seluruh amalnya. Yang wajib itu jika kurang, maka dilihat amalan-amalan sunnahnya. Baik, yang kedua apa kata Aisyah? Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Nah, kalau Ramadan full beliau. Adapun Sya'ban kata Aisyah, wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara fi syahrin, yang lebih banyak beliau lakukan puasa dalam satu bulan, illa Sya'ban, kecuali puasa di bulan Sya'ban. Silakan perbanyak puasa. Yang udah biasa puasa sunnah Senin Kemis, maka di luar Senin Kemisnya niatkan puasa Sya'ban, mengikuti Rasulullah. Wis gak usah bingung niati, sing penting nang jero ati niat. Gak usah bingung harus merangkai kata dengan bahasa Arab, karena niat itu cukup di dalam hati, dan Allah Maha tahu. Cari wong Jawa kerenteke hati. Niat aja dalam hati, puasa sunnah Sya'ban. Baik. Jadi beliau perbanyak puasa. Yang biasanya puasa Yaumul Bid, berarti masih banyak kesempatan untuk puasa Sya'ban. Yang ketiga, jika lewat pertengahan Sya'ban, kita tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah atau puasa Sya'ban, udah lewat pertengahan, maka justru kita tidak boleh puasa. Ini penting, banyak orang nggak tahu. Berarti puasa Sya'ban yang kita perbanyak itu sebaiknya dimulai sejak awal, atau paling tidak sebelum datangnya pertengahan bulan. Kalau sudah pertengahan bulan, ada hadis yang melarang untuk puasa. Baik, buka hadis Abu Dawud 2337. Afwan. Ya, Abu Dawud insyaallah. Dua tiga tujuh. Silakan. Dari Abdul Aziz bin Muhammad radhiyallahu anhu yang berkata, Abbad bin Katsir datang ke Madinah. Kemudian dia hendak menuju pertemuan Al-Ala. Setelah itu Al-Ala menarik tangan Abbad dan mempersilakannya duduk. Kemudian berkata, orang ini akan menceritakan sebuah hadis
yang diriwayatkan dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah berpuasa. Nah, sederhana di sini. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika pertengahan bulan Sya'ban itu sudah datang atau Sya'ban itu sudah mencapai pertengahan, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Puasa apa? Puasa Sya'ban. Adapun puasa-puasa sunnah yang dia biasa lakukan, jalan. Kalau dia biasa Senin Kemis, tetap jalan. Kalau dia puasa Daud biasa, jalan. Kemarin-kemarin gak pernah puasa Senin Kemis, gak pernah puasa Yaumul Bid, gak pernah puasa Daud. Begitu Sya'ban mau puasa, silakan, asal jangan didahului oleh pertengahan Sya'ban, jangan didahului. Ini sabda Nabi, hadis ini sahih. Abu Dawud tadi ya? Abu Dawud. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika sudah bulan Sya'ban itu sampai kepada pertengahan, maka janganlah kau berpuasa. Nah, kalau sudah sedari awal kita puasa Sya'ban atau sebelum datang pertengahan, lanjut. Yang keempat, kita dapat momentum puasa Sya'ban, yaitu berpuasa sebelum datang pertengahan. Lanjut atau tidak? Lanjut. Nah, yang keempat ya, berhentilah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini juga penting. Artinya apa? Jangan kita puasa Sya'ban, besoknya Ramadan. Dikhawatirkan ini nanti nyambung gitu loh. Nabi memerintahkan berhenti sehari atau 2 hari. Ya minimal sehari. 2 hari itu karena dikhawatirkan ada subhat gitu loh. Artinya apa, orang bingung ini sudah masuk Ramadan apa enggak ya. Nah, sebaiknya 2 hari, aman. Takutnya sudah masuk Ramadan dia masih puasa Sya'ban. Dalam hadis Tirmidzi, Bukhari 944. Ada Bukhari enggak? KBC. Coba dicek di yang digital, nomornya beda ya. Buka kata kuncinya. Jangan mendahului Ramadan, kata kuncinya itu. Jangan mendahului Ramadan. Kalimatnya itu. La taqaddamu Ramadan bisaumin. Jangan kau dahului Ramadan bisaumin, dengan berpuasa, yauman, sehari, au yaumaini, atau 2 hari. Udah ketemu? 1781. Ya, saya tidak bisa menampilkan ya karena ya, ini ada sedikit teknis. Berapa? 1781. Abu Dawud ada? Berapa? Kalau Abu Dawud? Iya, silakan yang Bukhari ya, baca. Saya carikan Abu Dawudnya aja. Baca yang Bukharinya.
Ya. telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali apabila seseorang sudah biasa melaksanakan puasa sunnah, maka pada hari itu dia dipersilakan untuk melaksanakannya. Ya, 2335 Abu Dawud ketemu. La taqaddamu Ramadan. La tuqaddimu, ya. La tuqaddimu Ramadan. Jangan kau dahului Ramadan. Dengan apa? Yakni dengan berpuasa. Biyaumin wala yaumaini. Dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Maksudnya puasa apa di sini? Puasa Sya'ban. Kemarin-kemarin gak puasa. Begitu menjelang Ramadan dia puasa. Poso kurang 2 dino ya. Aku tak poso. Poso apa? Sya'ban. Kaset. Udah telat. Bukankah kalau sudah mencapai pertengahan udah gak boleh kan? Berarti seandainya belum pertengahan, taruh tanggal 15. Berarti tanggal 14 dia mulai puasa Sya'ban. Berarti boleh lanjut. Tapi begitu menjelang Ramadan, berhenti sehari atau 2 hari. Kalau yang tadi, pertengahan Ramadan udah datang, gak puasa Sya'ban. Begitu menjelang Ramadan sehari 2 hari malah puasa. 2 kesalahan. Kesalahan pertama melanggar larangan tadi karena udah lewat pertengahan, melanggar dia. Kesalahan kedua, justru ada larangan berhenti sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, illa rajulun yasumu sauman, kecuali bagi orang yang sudah biasa melakukan puasa sunnah tertentu, falyasumhu, maka berpuasalah. Nyambung terus gak apa-apa. Apa yang dimaksud puasa sunnah tertentu? Atau bahkan bukan puasa sunnah, contoh puasa wajib. Baik, puasa sunnah tertentu, yaitu contohnya dia biasa istiqomah Senin, Kamis. Ramadan hari Jumat. Ya kan? Menurut hisab hari Jumat. Pada waktu hari Kamis sore, orang-orang pada ribut hilal kan? Hilal dilihat, ternyata benar datangnya hari Jumat. Sementara dia biasa puasa Senin Kemis, Kemisnya berpuasa, besoknya Ramadan. Nyambung, boleh nggak? Boleh, karena dikecualikan bagi orang itu. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali bagi seorang yang terbiasa melakukan puasa tertentu, falyasumhu, maka berpuasalah. Atau puasa tertentu di sini maksudnya puasa wajib. Apa? Nyaur utang. Besok Ramadan, hari Jumat, sekarang Kamis, dia punya utang sehari. Kapan kesempatan bayarnya? Kapan? Ya sekarang. Karena tinggal 1. Karena hukumnya wajib segera.
maka boleh kalau itu merupakan puasa wajib, yaitu hutang puasa. Tapi cek nemen nih mepet-mepet, senengane kalau mepet-mepet, padahal hari masih banyak kemarin, nggak segera. Dan itu pernah dilakukan oleh Aisyah, hampir saja lewat itu bulan Sya'ban, beliau bayar utang puasa. Kalau nggak salah Muslim 1111 1111. Segera bayar utang puasa. Sudah? Silakan. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku masih punya hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah aku bayar. Berhubungan dengan kesibukanku bersama Rasulullah SAW. Iya, ternyata karena sebab apa? Kesibukannya menemani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, berapa tadi? 1111. Ya, ini. Aku masih punya utang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan apa? Sya'ban, barulah aku bayar. Mepet nggak? Mepet. Kenapa? Karena kesibukan beliau melayani, menemani Rasulullah. Lah ibu-ibu saiki ku sibuk apa? Kok niru Aisyah? Senengane nek nyaur utang mepet-mepet. Tapi harus diingatkan lo ya, mumpung ini Sya'ban lo, Ma, kemarin punya utang puasa enggak? Lihat agenda. Oh iya Pak, sak minggu lo. Ya, ingatkan istrinya mumpung Sya'ban ini karena saatnya. Kalau tidak segera dibayar utang puasanya, keburu lewat Ramadan, nunggak. Berarti kesempatannya kapan? Setelah Ramadan. Plus dengan apa? Dengan kafarat, denda. Apa dendanya? Ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Itulah yang disebut dengan fidyah. Itu sebagai dendanya. Kemarin 7 hari nggak segera dibayar, datang Ramadan, ya sudah, berarti sudah habis, deadline-nya udah lewat, nggak segera bayar utangnya, maka kesempatan yakni setelah Ramadan. Tapi tidak sekedar membayar puasanya, ada dendanya. Kenapa? Nunggak. Saya tanya, PLN itu kalau terlambat nunggak ada dendanya enggak? Hah? Ayo, PLN itu niru sopo jani? Ya kalau bayar tagihan urusan dunia aja ada dendanya. Nah, dalam Islam juga demikian, ada dendanya. Dendanya apa? Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang terlewatkan tadi. Berapa hari tadi contohnya? 7. Berarti memberikan makan kepada 7 orang miskin. Dan itu tidak menggugurkan kewajiban puasanya. Tetap pokoknya ya,
yang menjadi pokoknya tidak tertinggal, tetap harus dilakukan, dendanya harus dibayar. Pokoknya adalah puasanya, dendanya adalah fidyah. Jadi nomor berapa tadi? 4. Jadi nomor 4 apa tadi? Berhenti puasa sehari atau 2 hari. Yang kelima, segera bayar hutang puasa. Masukkan itu ke poin. Dalilnya Muslim 11:1111. Ya, baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang keenam. Awali bulan puasa dengan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ru'yatul hilal. Sekalipun kita diberi kemampuan dan keahlian untuk menghitung melalui pendekatan hisab, tapi sunnah ini jangan ditinggal. Karena sampai kapanpun nanti ini akan tetap dipakai hingga hari kiamat. Begitulah perintahnya. Ya. Itu ada di dalam hadis ya. Nah. 940 Bukhari. Cari di yang digital kalimatnya, la tasumu hatta tarawul hilala. Janganlah kau berpuasa hingga kau melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawunahu. Dan janganlah kau berbuka berhari raya, maksudnya hatta tarawunahu, hingga kau melihatnya kembali. Wa idza gumma alaikum, jika bulan itu tertutup dari pandangan matamu, mungkin karena awan, ya, karena sesuatu hal yang sehingga tidak terlihat hilal itu, kata Nabi, faqduru lahu salasin, genapkan bulan itu menjadi 30, yaitu metode ikmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan. Ini sebetulnya sederhana, mudah gitu. Artinya siapapun bisa melakukan selama pandangannya normal ya. Nah, ini kak normaliku kau oleh pak delok hilang. Makanya ada syaratnya. Di samping normal, orangnya adil dan sedang tidak melakukan maksiat. Contoh minum khamr, delok hilal, bahaya ya. Bulannya tadi piro. Nah, gitu. Sudah ketemu Bukhari. Ya, jangan kau berpuasa hingga melihat hilal. Ya, tulis aja hilal. Kata kuncinya hilal. Ya, baik. Sambil dicari. Yang terakhir. Jangan menyambut Ramadan dengan dikotori tradisi-tradisi kesyirikan dan bid'ah. Karena kadang sekalipun orang muslim, karena kita hidup di Jawa, bahkan di Nusantara yang sangat kental dengan tradisi. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, nggak masalah. Tapi kalau tradisi itu mengandung penyimpangan terhadap akidah,
atau i'tiqad, keyakinan yang tidak ada dasarnya. Nah, itu harus dihindari. Harus dihindari. Contoh, ada keyakinan sebelum masuk Ramadan kita harus bersih dulu. Nah, bersihnya ini harus disyaratkan mandi. Mandi di tempat tertentu. Sampai ada istilah apa di sini? Mandi kembang, nggak ada, Pak. Itu di tempat tertentu mandinya. Ya, ini tradisi. Kalau mau mandi silakan aja mandi tiap hari, nggak apa-apa. Nggak ada keyakinan, ya kan? Tapi ini apa? Ada syaratnya, tempatnya tertentu, saatnya, waktunya juga tertentu. Itu loh. Dan itu ada keyakinan dalam hatinya. Kalau mandi dari situ jiwanya pasti bersih. Nah, ini siapa yang bisa menjamin mandi fisik akan membersihkan jiwa juga? Tidak ada jaminan. Orang kafir pun tiap hari mandi, tapi jiwa mereka najis tidak? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa najis? Jiwanya najis. Walaupun tiap hari dia mandi, karena mandinya mandi jasad, mandi fisik. Maka jangan sampai ada keyakinan mandi di tempat tertentu jiwanya dibersihkan. Makanya ada tradisi istilah, maaf ya, padusan. Contohnya begitu. Orang Jawa apa? Bilangnya apa? Mandi itu apa? Adus. Makanya ada istilah padusan. Atau yang lainnya. Nah, tradisi-tradisi yang menyimpang, yang itu mendangkalkan akidah, yang merupakan tradisi jahiliyah, yang didasari oleh i'tiqad yang sesat, tinggalkan. Termasuk tradisi-tradisi yang itu tidak bermanfaat, itu harus ditinggalkan. Contoh misalnya menyambut Ramadan dengan ono enggak? Itu gak ada kaitannya dengan keyakinan, gak ada sih, gak ada. Ya kan? Tapi itu termasuk tabdzir. Apa tabdzir? Pemborosan. Menghambur-hamburkan harta. Ya itu contohnya. Dulu kan apa namanya? Sebelum ada mercon modern dulu, waktu kita kecil istilahnya apa? Belanggur. Belanggur itu dari apa? Bumbung disumet sampai apa? Karbit ya. Maaf, sekarang modern itu mungkin masih ada, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang kan praktis, asal punya duit ya. Tapi maaf, sekalipun itu duit Anda, iki lah pokon ngelarang aku, iki duit-duitku. Ya, arep tak gawe tuku kene, tak gawe tuku iku karepku. Bukan begitu. Kita ini mengingatkan, apalagi di zaman seperti sekarang ini, kita ini sedang krisis. Lihat saudara-saudara kita ini banyak yang tidak bisa makan gitu loh. Apa menek saiki larang, apa sing larang iki? Mundak kabeh, ya kan? Sampai ono sing lengo dioplos ambek solar, ya kan? Ya Allah, solar jadi oplosannya minyak goreng ya, sampai seperti itu zaman sekarang. Lu ini kok malah menghambur-hamburkan harta, itu temannya syaitan. Kata Allah dalam surah Al-Isra 17 pada ayat yang ke 27 ya kalau nggak salah. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Benar. Ayat berapa? Baik, silakan baca. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Iya.
Jadi Bapak Ibu, ini yang harus dihindarkan. Tadi tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya, hindarkan. Terutama jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah, ya, tinggalkan. Gitu. Misalnya ada tradisi kita orang Jawa itu suka nganter-nganter makanan menjelang Ramadan. Nganter makanannya bagus, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dengan pakem-pakem tertentu dan keyakinan-keyakinan tertentu, ini yang masalah. Kalau kita dulu tradisinya buat apa? Apem. Lah kalau itu harus apem, ya ini yang tidak seperti itu. Sekarang kalau mau memberi hadiah kepada saudara, kepada tetangga, silakan sesuai dengan trennya. Apa kesukaan orang zaman sekarang? Nek biyen mungkin barangkali panganan sing paling enak iku apa? Apem. Saiki mau kayak apem, arek-arek koyo ngene dibuat. Anak milenial apa? Coba kasih ono pizza. Ya apa kira-kira? Gak apa-apa. Menjelang Ramadan kepingin sedekah, silakan. Jangan ada keyakinan harus pakemnya makanan ini, enggak, bebas. Mau kebab, mau apem, ya kan? Mau, silakan sesuai dengan trennya. Ote-ote kula senenganmu. Ya gak apa-apa kalau seneng, ya, divariasi. Sebelah iki senengane ote-ote. Silakan ote-ote. Sebelah iki apa? Otok-otok. Silakan. Ngarep senengane kocur. Tukono golekno kocur, ya kan? Senengane apa? Bagus. Tapi jangan sampai ada pakem-pakem tertentu. Nah, juga ada keyakinan. Ada keyakinan. Ini yang bahaya. Saya masih ingat dulu mbah-mbah kita, itu apem itu dibuang di genteng. Ini karena keyakinan. Nah, seperti itu harus dihilangkan. Artinya tidak perlu dilaksanakan. Kalau mau sedekah bebas, silakan sedekah apapun, ya, sesuai dengan, ya, kesenangan orang zaman sekarang ini, silakan. Dan tidak dengan itikot-itikot tertentu dan pakem-pakem tertentu, bebas, ya. Ini jadi tradisi-tradisi yang hal itu tidak sejalan dengan syariat Islam, maka tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Kalau selama itu tidak bertentangan, tafadhol, silakan melakukannya, ya. Baik, tadi sudah ketemu apa itu? Iya, dengan hilal. Baik, baca, setelah itu selesai. Silakan. 1776. Iya. Iya, silakan. Dari Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Muhammad bin Ziyad, Nabi SAW bersabda, atau katanya Abu Qasim SAW telah bersabda, berpuasalah kalian dengan melihatnya hilal, dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30. Dan melihat hilal itu bisa diwakili cukup dengan 2 orang. Ya. Fa in syahidaini, jika ada 2 orang yang menyaksikan, falyasumhu, maka berpuasalah, kata Nabi. Nah, kalau di negeri kita ini yang lihat banyak, Pak, bukan 2 orang. Kalau di zaman Nabi itu, Nabi mengatakan 2 orang syaratnya apa? Syahidaini adilain, 2 orang yang adil. Kalau melihat, maka itu diterima kesaksiannya. Karena dulu di zaman itu sahabat, ya. Kalau sekarang ini mungkin perlu disumpah. Kalau sahabat dulu, sahabat, ya. Bahkan pernah seorang sahabat saja melihat Nabi sudah melakukan. Kenapa? Karena tahu Nabi track record dia, nggak bohong gitu loh. Kalau sekarang, makanya ditetapkan mereka para syahid itu disumpah ketika dia bersaksi kalau dia melihat
hilal. Dan jumlahnya bukan hanya satu, sekarang banyak. Ya, dalam Islam begitu. Ini sunnah yang tetap jangan sampai ditinggalkan. Walaupun kita juga dibantu dengan keahlian kita di bidang apa? Menghitung hari. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup ini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kajian menjelang Ramadan pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Saya beri waktu, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang saya ketahui, hari Sabtu sama Ahad itu gimana? Baik. Jadi ada larangan berpuasa di hari-hari tertentu. Yang pertama yaitu puasa di hari Jumat. Yang kedua puasa di hari Sabtu. Maksudnya adalah apabila orang itu mengkhususkan di hari itu saja dia puasa, maka tidak boleh. Kalau no udan, kalau no angin, ujuk-ujuk langsung poso dino Jumat. Lu kan poso dino Jumat? Iya. Nyaur utang ya? Enggak. Terus pokoknya aku poso. Nah ini tidak boleh. Ya, berarti dia mengkhususkan hari itu. Nanti ditakutkan apa? Tasyabbuh mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir. Nah, kecuali kalau dia itu tidak hari itu saja, tapi diawali dan diakhiri. Mungkin sebelumnya Kemis, kan poso apa? Senin Kemis. Loh, swingi Senin gak poso. Iya aku sempati Kemis sih. Senin ono traktiran. Aku tak poso dino Kemisi. Nah Jumat nyambung. Kok ketokane awakku enak poso dino Kemis. Besok tak poso meneh nyambung. Boleh. Ada temannya. Ya kan? Nek ujuk-ujuk moro-moro Jumat kalau udan, kalau angin ya. Nah itu yang dimaksud mengkhususkan hari-hari tertentu. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada didahului dengan sholat ikhlas. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Ya, baik. Jadi Rasulullah itu, beliau kalau sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itulah sunnah fi'liyah, sunnah perbuatannya Nabi. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Apa qauliyah? Perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi, beliau mengatakan salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya apa? Tidak terbatas jumlahnya. Itu perkataan Nabi. Oleh karena itu diterapkan oleh para ulama. Di zaman sahabat misalnya, salat malam mereka lebih dari 11, lebih dari 13. Dan sampai hari ini di Saudi dan di Mekah, Madinah ya, itu dilakukan. Bahkan ulama-ulama dulu ada yang lebih dari 21. Bahkan ada yang 31.
Ada yang 51 semampu dia. Pokoknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu berdasarkan qauliyah, ucapan Nabi. Tidak terbatas. Adapun fi'liyah, perbuatan Nabi, yaitu tidak lebih dari 11 dan 13. Loh, kok ada 2? Nah, yang 13 rakaat itu adalah sholat malam beliau yang diawali dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan itu mengawali sholat malamnya, sehingga apa? Totalnya menjadi 13. Nah, di kemudian hari para ulama kemudian menyebut 2 rakaat ringan itu dengan sholat pembuka. Arti pembuka adalah iftitah. Tapi tidak harus. Tidak harus. 2 rakaat ringan tidak harus, iftitah tidak harus. Begitu langsung 2 rakaat pertama Al-Baqarah, silakan. Kalau tadi 2 rakaat ringan kan ya mungkin kulu sama An-Nas ya kan, atau Inna A'toina. Tapi begitu pertama Al-Baqarah, silakan, soalnya waktu nentek langsung aja. Ya. Jadi itu hanya istilah bagi sholat 2 rakaat ringan yang dilakukan Rasulullah dalam melaksanakan sholat malam ya. Kemudian diistilahkan dengan apa? Sholat iftitah. Tapi itu tidak harus ya. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini, semoga manfaat. Kenapa? Terakhir ya? Ya, terakhir. Yang pertama Ustaz. Tuh, ABCD. Wow, yang pertama. Tadi Ustaz mengatakan di bulan Ramadan minimal 10 pahala dibagikan. Betul. Yang pertama, apakah memberi nafkah batin pada istri di bulan Ramadan juga dilipat gandakan pahalanya Ustaz? Apakah perlu ini juga? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, sana sing gorong kawin iki lho rek. Ono gak rumangsa kancamu akeh sing durung rabi lho. kalau nggak dilipat gandakan kan lebih baik ibadah yang lain Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, Ya. Saya butuh penjelasan yang lebih detail perkataan kotor dan sia-sia dari Ustaz menyampaikan supaya ini, karena sekarang susah Ustaz membedakan yang sia-sia itu apakah melihat status juga termasuk sia-sia, kemudian melihat ini juga sia-sia, TikTok sia-sia termasuk kategori, sementara ada ceramah juga di TikTok juga Ustaz. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz. Saya kok memahami agak banyak mana yang harus dipilih dan yang paling banyak pahalanya Ustaz. Pertama, membaca, hanya sekedar membaca. Kemudian kalau ada orang membaca Al-Quran, mendengar, termasuk apakah speaker yang besar atau yang besar juga, apakah harus mendengarkan. Kemudian memahami, menghafal, mentadabburi, mengajarkan dan mendakwahkan, itu bagian dari interaksi Al-Quran. Mana yang lebih harus diprioritaskan dalam bulan Ramadan Ustaz? Dan yang paling banyak pahalanya, artinya yang lebih efektif gitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Iya. Piro iki mau rek? Sampai lali. Baik, yang pertama tadi tentang jima ya, memberikan nafkah batin kepada istri. Ya. Tidak ada dalil yang spesifik mengenai pahala yang dilipatkan dalam urusan itu. Karena ibadah yang dimaksud di sini yaitu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Salat ya. Puasa. Demikian pula termasuk membaca Al-Qur'an, zikir ya kan. Ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, seperti muamalah, bekerja ya kan. Nah itu tidak ada dalil yang spesifik menjelaskan tentang itu. Yang dimaksud dalam hadis itu, setiap amal anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat itu, yaitu ibadah-ibadah mahdhah.
Ya. Itu. Nah, adapun untuk urusan sunnah Rasul, ya sebutan umumnya kan begitu, ya kan? Ya, mengistilahkan begitu. Justru umat-umat terdahulu itu, Pak, siang malam nggak boleh jima, Pak. Siang nggak boleh, malam juga nggak boleh. Gak ngeluh sampean. Zaman biyen itu. Umat Rasulullah, umat akhir zaman ini enak. Kenapa? Karena ada buka, ada sahur. Kalau puasanya orang dulu itu buka dan sahurnya jadi satu. Yaitu maghrib sampai isya. Setelah itu puasa lagi, nyambung. Dan gak boleh jima. Kalau kita ada maghrib sampai subuh, waktunya panjang. Makanya di situ ada kesempatan sehingga Allah turunkan Al-Qur'an ayat 187 Al-Baqarah. Saya bukakan ya. Ini ayat yang luar biasa ya. Karunia dari Allah untuk kita. Ukhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Apa kata Allah? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Loh, dulu nggak boleh, Pak. Sekarang boleh. Sejak diturunkan ayat ini seneng wong-wong. Iya kan? Lagi umpama terjadi ke kita saulan nih. Ngelundas ya kan? Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa katanya? Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Artinya podo botoe rek. Gak sing lanang tok, sing wedok ya boto. Cuman kan dia itu diberi rasa malu yang tinggi. Kadang meneng, tapi gelagate ketok sampeyan usrek kae. Iku yang turung nikah kok peringas-peringi seru ta. Baik. Apa kata Allah? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Apa katanya? Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Terus. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka. Fal'ana bashiruhunna. Campuri mereka sekarang setelah diturunkan ayat ini. Kemudian wabtaghu ma kataballahu alaikum dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Iya, sampai kapan kita boleh melakukan itu? Lanjut.
dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Ini maksudnya bukan hanya makan minum, ya kan? Kulu mangano bebas, washrobu minumlah bebas, secara implisit tersembunyi, ya, jimaklah dengan bebas. Cuman gak disebut nang kene, tapi implisit, karena iku podo mbek mangan, podo mbek ngombe. Kenapa? Kadang luwe, kadang ngelak. Ya, sampai kapan? Yaitu sampai terang bagimu benang putih dan benang hitam. Yang dimaksud yaitu apa, fajar. Berarti sampai subuh. Makanya Nabi mengatakan al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Mereka nggak ada makan sahur, cuman buka. Nggak ada makan sahur mereka. Kita ada buka, ada makan sahur. Waktunya panjang. Silakan makan, silakan minum. Fal'ana bashiruhunna. Kemudian lanjut, sempurnakan. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ini aturan berikutnya. Kalau kau iktikaf selama Ramadan, terutama 10 hari terakhir, jangan kau campuri di masjid bojomu. Iktikaf bareng nang masjid. Wis 10 dino gak lapo-lapo. Iya kan? Akhirnya mumpung sepi mah kau nok takmire. Nggak boleh. Sampai ada aturan ini, jangan kau jima istrimu ketika kau sedang iktikaf di masjid. Karena ini bisa saja terjadi. Kalau nggak mungkin terjadi, kenapa Allah turunkan ayat ini? Jenenge menungso. Ya, jangan dianggap masjidnya seperti ini kecil, ya kan? Kan ketok. Bayangkan masjidnya itu seperti Masjidil Haram, besar. Ada banyak tiang-tiang, ya kan? Kan nggak semua orang tahu. Nah, seperti itu. Baik. Wes, pertanyaan kedua apa mau? Wes, terus no. Iya. Man lam yada qaula zur wal amalu bihi. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan sia-sia, dan melakukan amalan yang sia-sia, Allah tidak akan butuh dengan puasanya. Dia menahan lapar dan minumnya. Apa qaula zur di situ? Makna qaula zur itu perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Pokoknya yang nggak bermanfaat tinggalkan. Apalagi yang mengandung dosa. Yang mengandung dosa sudah jelas itu bisa mengurangi. Mengurangi apa, Pak? Pahala. Nah, yang sia-sia ini tidak mengandung dosa, tapi itu termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan yakni ya kesempatan kita. Untuk ngobrol ngalor ngidul, urusan hobi. Apa? Manuk. Nek ana lomba iki Ramadan, ya kan? Aku poso manukku tapi gak poso. Misalnya begitu. Ngobrol tentang apa-apa yang gak manfaat. Hobi itu macam-macam. Ada yang hobi ini otomotif, ada yang hobi mancing, ya kan? Enak rek mancing ku nek bayar bengi kon. Apa nek sore-sore menjelang buka gak kroso kon. Ya kan? Moro-moro gak oleh iwak tapi buka. Nah, itu contoh. Sia-sia. Itu bisa nilai dari pahala amal ibadah kita ini tidak maksimal. Apalagi ucapan itu mengandung kedustaan. Satu ucapan. Yang kedua, wal amalu bihi, pekerjaan. Bukan hanya ucapan, apa? Yaitu pekerjaan yang sia-sia. Contoh, mendengarkan apa? Musik.
mendengarkan musik itu termasuk sia-sia. Kan mestinya bisa dimanfaatkan untuk mendengarkan apa? Murattal. Itu sia-sia, menghabiskan waktu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Tirmizi, nikmatani makbunun alai katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai dari dua perkara nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu, nikmat sehat. Wal faragh, dan waktu luang. Hadis Tirmizi nomor 2304. Itu dua nikmat yang banyak orang lalai. Ya, jadi perkataan, pendengaran yang sia-sia, musik, atau juga perbuatan yang sia-sia. Apa? Melaku-melaku nang mall, ngabuburit, sia-sia. Sumpah Ustaz nang omah, timbangane nang omah ngelutek ngenteni buka. Tak melaku-melaku ae nang mall, cuci mata. Justru itu akan menambah dosa kalau yang kita lihat adalah aurat, ya kan? Apalagi zamannya mau hari raya, Pak ya. Menjelang hari raya ini banyak big sale, ya kan? Pameran juga banyak SPG. Apalagi SPG apa? Minyak wangi, ya kan? Gaya rok mini enggak? Rok mini, ya. Iya. Katanya itu mungkin cuci mata. Itu gara-gara lagu itu, melaku nang liwat toko ngumbah motor, ya. Memang refreshing, menghilangkan stres, tapi jiwa semakin kotor. Stres hilang, kumat teko, ya kan? Artinya jiwanya bukan semakin bersih, tambah semakin kotor. Jadi itu perkataan, perbuatan yang sia-sia. Adapun istilah TikTok itu hanya sarana, Pak. Yang tidak diperbolehkan itu kontennya apa. Kalau kontennya maksiat, tinggalkan. Kalau kontennya adalah manfaat berupa kajian, ya kan, baca Al-Quran, silakan. TikTok itu hanya sarana saja. Itu hanya wadah. Yang terpenting di sini apa? Kontennya itu apa? Itu. Ya. Lah kalau kontennya selfie, joget-joget, ya itu sia-sia atau tidak? Sia-sia. Buat apa? Itu. Terakhir apa tadi? Berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Sebetulnya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada banyak tahapan. Pertama, membaca. Kedua, mempelajari. Ketiga, memahami, mentadabburi. Kemudian keempat, menghafalkan. Kelima, mengamalkan. Mana dari semua ini yang terbaik? Menurut saya, sesuai dengan aktivitasnya keseharian. 5 ini bisa dilakukan secara simultan, bersama-sama. Pas kita lagi di rumah, ya kan, nggak ada kerjaan, baca Quran, tilawah, ya kan, tilawah. Atau mungkin barangkali menghafalkan, membaca, menghafalkan. Pas kita di masjid ada kajian, saatnya itu mentadabburi Al-Quran. Makanya kalau datang plus dengan bawa terjemah, atau kalau perlu bawa tafsirnya. Berarti pada saat itu kita sedang mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya, ini. Nah, kemudian pada saat hari-hari kita ini berinteraksi dengan orang, saatnya mengamalkan Al-Quran. Saatnya mengamalkan Al-Quran ketika bekerja. Saatnya itu mengamalkan Al-Quran. Contoh, di kantor, teman-teman cewek banyak nggak? Banyak. Sementara Al-Quran apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Zina apa? Zina mata, zina telinga. Ini saatnya mengamalkan Al-Quran. Karena kadang di kantor itu, Pak, maaf Pak, meskipun perempuan itu pakai jilbab, karena sudah kadung akrab, itu kebablas.
Sehingga apa? Jowal jawil, coblak cablek, jiwat jiwit. Seperti itu nggak di kantor ini? Pernah nggak Bapak punya teman guyon memel sama-sama teman kantor? Halo, saya tanya Pak Wafi. Halo, jawaban ayo. Walaupun saya nggak nuduh dengan sampean, enggak. Ya kan? Artinya mereka laki perempuan, ya kan? Guyon itu, insya Allah. Nah itu yang dimaksud saatnya mengamalkan Al-Quran. Kalau di kantor yang semuanya berjilbab kita beruntung. Tapi kalau di kantor yang heterogen, ada muslimah, ada non-muslim. Karena non-muslim gak mungkin pakai jilbab. Pasti pakaiannya seksi. Begitulah pakaian kantor. Apalagi dia marketing, ya kan? Apalagi dia sekretaris marketing, ya kan? Wih apa? Pengalaman tak? Ya. Nah disitulah saatnya mengamalkan Al-Quran. Apa? Surat An-Nur, surat 24 ayat 30. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Allah sebut dua instrumen, mata dan kemaluan. Kenapa? Syahwat itu awalnya dari mata, turun ke hati, ke situ. Kok hati? Dari mata turun ke situ. Ya. Jadi itu saatnya mengamalkan Al-Quran. Jadi 24 jam berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan aktivitas kita. Apa yang sedang kita lakukan? Ya kan? Di keluarga, amar ma'ruf nahi mungkar, mengamalkan Al-Quran. Saat kesendirian kita baca tilawah Al-Quran, menghafalkannya. Saat di masjid ketika ada taklim, benar-benar serius kalau kita belajar ilmu, buka Al-Quran, buka hadisnya. Begitu, bersamaan. Nah, yang paling utama sebagaimana contoh dari Nabi SAW untuk bulan Ramadan, Syahrul Quran, Nabi SAW itu dengan malaikat Jibril saling mengoreksi bacaan sampai diistilahkan dengan apa? Yakni tadarrus, yatadarrasunal Qur'ana, yaitu mempelajari Al-Quran satu dengan yang lain. Sehingga ada istilah tadarrus seperti itu. Jibril dalam tahun itu terakhir Rasulullah pada saat menjelang beliau, itu beliau turun 2 kali. Salah satunya pada saat bulan Ramadan. Nah, silakan mana yang lebih cocok buat kita. Kalau mungkin barangkali yang cocok buat kita ini dalam hal membaca, ya silakan perbanyak membacanya. Banyak. Kenapa? Karena itu pun pahala yang luar biasa. Dan itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah nggak mudah. Ya. Kenapa? Ada aja alasan. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Akhirnya nggak baca-baca. Apalagi mempelajarinya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu jangan menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.